Baik. Jika tidak sedang berhalangan, silahkan untuk membuka kameranya sambil kita kenalan, karena kita memang belum pernah tegur sapa by face to face, tapi hati kita mudah-mudahan sudah menyatu. Gitu nggih. Mohon maaf saya ada sedikit kendala di kamera, mendadak kamera saya bermasalah ini. Mohon maaf sebentar. Sambil saya mulai, sambil saya prepare di kamera nggih Bapak Ibu, kebetulan webcamnya nggak saya bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, selamat berjumpa kembali di ruang virtual ini, di mana kita ya, mohon maaf ada sedikit kendala, nanti mudah-mudahan tidak menjadi kendala bagi Bapak Ibu semua. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua, sehat semua? Alhamdulillah. Yang sehat, ya tolong resen yang sehat, kemudian tunjukkan di pipi kanan kiri kita bahwa kita sehat dan bahagia. Mudah-mudahan mengawali kegiatan hari ini kita tetap sehat, bahagia, dan mudah-mudahan sampai siang nanti juga pada saatnya kita selesai untuk di ruang virtual ini tetap diberi kesehatan. Baik Bapak Ibu, mengawali kegiatan hari ini, mari kita buka dengan doa. Ada Bapak Ibu yang ingin memimpin doa sambil tes suara ini, teman-teman kan baru ketemu ya, baru pernah ketemu sambil tes suara. Ada yang mau memimpin doa, Bapak Ibu silakan. Ayo Pak Joko, saya iya ya. Iya, Bu, silakan Pak. Yeah. Ya, sambil saya prepare kamera. Yeah. Terima kasih. Marilah teman-teman untuk membuka acara CGP di siang hari ini agar berjalan dengan lancar. Marilah secara bersama-sama kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan atau dipimpin oleh Pak Joko bisa menghantarkan kita untuk kita lancar beraktivitas dari siang sampai nanti saatnya kita sudah selesai. Baik Bapak Ibu, mengawali sebelum kita masuk pada materi ini, baik sambil saya share screen, sambil nanti saya perkenalkan diri, tapi mengawali juga dari modul. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa kita ada di kelompok angkatan 11, kelompok 289, berjumlah 10 CGP, yang saya sendiri memang belum sempat untuk mendata lengkap Bapak Ibu semua, karena kebetulan bersamaan dengan kegiatan yang sedang padat merayap. Berkaitan dengan asas akhir semester, anak kelas 6, kemudian juga kegiatan lain yang terkait dengan aktivitas di akhir semester ini. Baik Bapak Ibu, saya share screen, izin saya prepare kamera, tiba-tiba saya ambil Bapak Ibu sambil menunggu, ini dari satu daerah, dari Klaten semua. Klaten semua, silakan Bu. iya Bu. Oh iya,
Iya, Bu. Iya. SD SMP nggih? Ada yang SMP, ada yang SD, Bu. Iya, iya. Terima kasih. Sambil saya buka. Oke. Ini untuk SD sudah bagi rapot atau hari Sabtu besok? Untuk Besok Hari Sabtu, Sabtu. Bu. Sabtu tanggal Sabtu. 22 besok. SMP juga? Iya, Bu. Oke. Sebentar ini kelihatannya agak loadingnya lumayan. Ada yang berdekatan satu sekolah? Atau ada yang satu sekolah, satu SD mungkin? Atau satu SMP? Enggak ada kayaknya, Bu. Sepertinya tidak ada, Bu. Bagaimana? Sudah muncul? PowerPoint sudah muncul di Dereng. hadapan Bapak Ibu? Belum ada. Dereng. Belum, Bu. Belum, Ibu. Oke. Sudah saya share. Oke, sambil menunggu nggih. Sambil menunggu Bapak Ibu untuk aktivitas di ruang virtual ini belum muncul juga. Belum. Coba saya ulangi. Iya. Kelihatannya agak lelah ini. Loadingnya lama. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik, Bapak Ibu, sambil saya sampaikan, sambil saya siapkan perangkat baru, karena khawatir nanti saya coba dengan perangkat yang lain. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu share screen, sebenarnya sudah saya share, tapi masih proses mungkin. Muncul Bapak Ibu? Sudah. Sudah. muncul. Sudah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki eksplorasi konsep modul titik 1 yang mana belajar mandiri kemarin atau yang sudah Bapak Ibu tuliskan kemarin refleksinya, sebagian sudah saya komentari, tapi sebagian belum. Jadi masih proses, kebetulan hari ini mudah-mudahan bisa selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua, semangat luar biasa untuk mengawali aktivitas. Tadi sudah diawali dengan doa, kita mulai dari paket modul 1, nanti ada 1.1 sampai 1.4, kemudian paket modul 2, nanti ada sampai 2.3, dan paket modul 3 nanti sampai pada 3.3. Mengawali kegiatan kali ini di ruang virtual yang pertama kali ini, yang pertama tentang refleksi Ki Hajar Dewantoro, yang mana Bapak Ibu semua sudah melaksanakan di belajar mandirinya. Kemudian di hari ini kita di ruang virtual ini eksplorasi konsep diskusi modul 1.1, kita akan melaksanakan kegiatan selama 2 jam pembelajaran kali 45 menit. Tepatnya kita maaf. Di ruang virtual ini kita akan melaksanakan kegiatan 90 menit di hari Kamis ini 20 Juni 2024. Mudah-mudahan dari awal jam 13.00 hingga nanti jam 14.30. Walaupun ada tambah waktu sedikit, mudah-mudahan tidak menghalangi aktivitas kita dan Bapak Ibu semua. Untuk anak-anak sudah terkondisikan atau sudah pulang Bapak Ibu? Murid-muridnya? Sudah pulang. Ya, tinggal gurunya yang belum pulang gitu ya. Baik Bapak Ibu, mengawali salam kenal, saya nama Supriyati, cukup pendek. Kemudian tempat tugas saya di SD Negeri 4 Kerandikan, Banjarnegara. Bapak Ibu pernah ke Banjarnegara? Pernah. Belum. Dengan Dawet Ayunya. Sekolah saya ada di selatan alun-alun persis. Jadi pintu gerbang sekolah kami menghadap ke alun-alun. Jadi kalau Bapak Ibu kapan tindak Banjarnegara, monggo pinara, nanti bisa kita jumpa darat. Karena selama 6 bulan ini
6 sampai kemarin 8 bulan kita di ruang virtual. Kemudian kalau ketemu itu rasanya wah seperti keluarga lama tak jumpa gitu. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa darat. Siapa tahu pas tindak Purwokerto atau tindak melalui Banjar silahkan Pinara. Saya dipercaya di sekolah ini untuk menemani teman-teman guru, belajar bersama, memimpin atau bersamai guru-guru yang ada di Kerandegan 4, 36 guru dengan 568 siswa bersama-sama, mudah-mudahan siswanya selamat dan bahagia. Kemudian alamat juga dekat dari alun-alun ini. Kemudian kegiatan saya di program guru penggerak ini menjadi pengajar praktek di angkatan 5. Kemudian kemarin ikut CGP rekognisi sudah selesai, kemudian menjadi fasil di angkatan 9 dan di angkatan 11 ini. Baik Bapak Ibu, sedikit pantun untuk menambah suasana kita hari ini. Dari Cikini ke Gondang Dia. Mudah-mudahan semua cakep. Melewati jalanan yang sempit. Mari kita eksplorasi konsep pada modul 1 ini dengan bahagia. Bahagia enggak Bapak Ibu? Bahagia. Bahagia. Dalam rangka pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid, di mana harapan kita adalah anak-anak selamat dan bahagia. Baik Bapak Ibu, ini sekilas perkenalan saya, nanti Bapak Ibu bisa perkenalan dan nanti kita sambil Bapak Ibu nanti perkenalkan diri, karena nanti aktivitas kita adalah diantaranya pada sesi pembelajaran kali ini, identitas modul yang sudah Bapak Ibu sudah mengeksplor, terima kasih, saya sudah memantau juga. Adanya refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang barangkali Bapak Ibu semua sudah mendengarkan, sudah melihat, sudah merasakan apa sih dengan filosofi Ki Hajar Dewantoronya. Kemudian di forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini, di ruang virtual ini ada 2 jam pembelajaran. Apa yang diinginkan, kompetensi lulusan dari Bapak Ibu yang dituju. Yang pertama adalah guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Insya Allah Bapak Ibu sudah memahami perannya sebagai guru, namun di program guru penggerak ini Bapak Ibu akan semakin dimatangkan kembali dengan kolaborasi bersama teman-teman, satu kelompok, satu angkatan ini bersama-sama. Karena apa? Tidak ada yang paling sempurna, semua adalah melalui proses. Kemudian guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Bapak Ibu, yang saat ini dilaksanakan ketika Bapak Ibu tergerak hatinya untuk mengikuti program guru penggerak ini, Bapak Ibu sudah meningkatkan diri sendiri, kompetensinya, dan kematangan diri dalam rangka pembelajaran murid. Bapak Ibu sudah tergerak, kemudian sekarang sedang bergerak, dan nanti saatnya Bapak Ibu harus menggerakkan. Oke? Disadari atau tidak, semua sudah dijalani 2 tahap itu. Nanti menggerakkannya bagaimana? Dengan komunitasnya, dengan lingkungannya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, calon guru penggerak mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal. Jadi nanti Bapak Ibu juga memahami betul apa yang ada budaya dan lain sebagainya yang ada di daerahnya, kemudian nasional pada saat ini. Jadi pendidikan lokal dan nasionalnya nanti kita akan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang kita rasakan, kita berikan juga ke anak-anak seperti apa sih, nanti kita kupas. Kemudian calon guru penggerak juga mampu mengambil pembelajaran dan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantoro untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Jadi pusat pengembangan karakter yang mana kalau anak, terutama anak SD itu terutama yang dilihat adalah model, ada figur, ada sosok yang bisa ditiru. Kemudian
tujuan khusus atau capaian khusus dari modul ini adalah bahwa pengetahuan calon guru penggerak itu mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu sudah membaca, sudah merefleksikan, sudah menuliskan harapan yang sudah Bapak Ibu di modul 1 ini sudah mengawalinya, dimulai dari diri Bapak Ibu juga sudah mengeksplornya. Di alur merdeka Bapak Ibu sudah mulai membaca-baca. Kemudian keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, di kelas dan di sekolah. Jadi di kelasnya Bapak Ibu sudah membangun bagaimana sih mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian nanti pada saatnya ke sekolah tidak hanya di ruang kelas Bapak Ibu semua. Kemudian sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pemikiran KHD dan dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Kodrat alam, kodrat zaman. Jadi apa yang Bapak Ibu tuliskan sudah memahami apa yang dituliskan. Kemudian berikutnya adalah bahwa peserta didik mampu tujuan dari pembelajaran saat ini yang kita mulai pukul 13 sampai saatnya nanti, peserta calon guru penggerak mampu memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Jadi Bapak Ibu bisa apa sih yang sudah dituliskan di modul 1.1 ini, kemudian nanti juga Bapak Ibu bisa menuliskan, silahkan di kolom chat box-nya. Bapak Ibu bisa membuka itu di samping, di bawah pojok ada semacam kertas, monggo Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu menuliskan tentang reflektif kritisnya, perspektif Bapak Ibu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Silakan untuk menuliskan. Saya beri waktu untuk ini 5 menit nggih Bapak Ibu, dipersilahkan sambil saya ngecek untuk kameranya. Baik, di chatbox nggih Bapak Ibu dituliskan, boleh silakan untuk menuliskan di kolom bawah. Saya cek untuk kameranya. Silakan nanti kalau sudah diketik langsung dipublish. Bapak Ibu kemarin sudah menuliskan juga di belajar mandiri, nanti bisa Bapak Ibu tuliskan juga di kolom chat box. Ada di bawah untuk seperti gambar kertas, kemudian Bapak Ibu bisa ngetik di situ. Baik, sambil mendadak kameranya, Mas.
Ada yang kesulitan, Bapak Ibu, mohon boleh disampaikan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah menyampaikan bahwa guru yang berperan sebagai seorang pendidik untuk menghasilkan murid yang cerdas dan budi pekerti. Guru dapat menuntun murid dengan mengajar motivasi dan perlakuan lain yang dapat memaksimalkan pertumbuhan murid, namun guru tidak dapat mengubah kodrat murid. Baik, dari Pak Joko refleksi perspektifnya adalah bahwa pendidik diibaratkan petani. Betul sekali, nggih, petani yang menanam padi. Kalau menanam padi, beras atau bibit yang unggul, petani memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya kita sebagai pendidik dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, baik ada istilah metode dan lain sebagainya, nggih. Sabar, ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik di masa depan. Oke. Mohon maaf kalau saya memanggil Bapak Ibu, panggilannya tidak sesuai dengan kesehariannya, nggih. Nanti kita bisa sambil perkenalan. Saya membacanya dari nama yang paling depan. Dari Bu Humi bahwa refleksinya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu berkembang sesuai zamannya. Oke, betul, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya, nggih. Ya, saya rangkum. Kemudian Bu Dwifa bahwa pemikiran KHD itu pembelajaran berpusat dan berpihak pada murid, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, mengajarkan anak berbudi pekerti luhur. Oke, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bu Rizka, bahwa pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, di mana peserta didik mempunyai tugas untuk menuntun menjadi peserta didik yang merdeka. Oke, kita sedang ramainya dengan istilah merdeka belajar juga, nggih. Kemudian Bu Nilas Dwi Lestari bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan dalam memberikan ilmu yang berfaedah. Baik, terima kasih. Kemudian dengan memberdayakan dan menuntun segala kodrat, kekuatan kodratnya yang dimiliki agar mampu meraih keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Baik, Bapak Ibu, untuk yang lain masih saya tunggu, namun saya lanjutkan, nggih. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan melalui forum diskusi ini. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ya Bu Ika, terima kasih untuk nanti saya baca kembali. Agenda kegiatan hari ini, alhamdulillah pembukaan. Bu Arini, terima kasih juga. Nanti saya baca dan saya ambil tulisannya. Bahwa agenda kita hari ini yang pertama pembukaan, alhamdulillah kita sudah buka, awali dengan doa, mudah-mudahan semua lancar. Kemudian refleksinya sekarang Bapak Ibu nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada umpan balik dan penutup. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, bahwa saya ucapkan selamat Bapak Ibu semua. Tak terasa mungkin Bapak Ibu melalui proses ya. Monggo silahkan dibuka mikrofonnya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika diumumkan, apalagi kemarin ditetapkan sebagai CGP? Senang-senang kalau. Rasanya bagaimana Alhamdulillah. Bapak Ibu? Iya. Senang-senang takut. Nano. Ada yang khawatir. Karena sudah angkatan ke-11, saya yakin Bapak Ibu sudah punya referensi ya dari teman-teman yang menceritakan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas pernah takut, jangan pernah khawatir, pokoknya bonus bagi Bapak Ibu semua ketika masuk ke program PGP ini. Kenapa? Selama ini kita mencari yang namanya bintek dan bintek, tapi di program CGP ini luar biasa nanti, nggih. Jadi bersyukur pada Ibu semua, apalagi bersyukur juga saya dipertemukan dengan Bapak Ibu guru, calon guru penggerak yang hebat, yang mana kemarin dengan kesibukan masing-masing belum banyak tegur sapa, nggih Bapak Ibu. Tapi hari ini mudah-mudahan yang lain bisa membuka kameranya juga sehingga kita bisa tatap maya. Oh iya, ternyata Pak Joko ini, kemudian Bumi ini, Bu Ika, kemudian nanti kita bisa kenalan satu-satu dan nanti pada saatnya ada hal yang harus
Bapak Ibu konsultasikan, kita bersama sharing, tidak ada orang yang paling baik, paling pinter, tapi kita adalah kerjasama, kolaborasi, saling kolaborasi untuk bagaimana memerdekakan murid. Ya, Bapak Ibu bersyukur, ya, selamat Bapak Ibu semua sudah masuk di program ini dan siapkan lahir batin bahagia dulu. Jangan mikir, wah tugasnya banyak, tugasnya berat, nggak usah dipikir Bu, tapi jalankan, laksanakan, selesaikan. Betul? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Kalau hanya dipikir pusing, banyak ini dan itu, tapi laksanakan, kerjakan dan ambil ilmu yang dapat kita terapkan. Kemudian tujuan, mudah-mudahan Bapak Ibu punya tujuan mulia bagaimana memerdekakan dan membahagiakan murid-murid kita. Harapannya saya sudah membaca juga di kolomnya Bapak Ibu, harapannya bagus sekali, luar biasa. Tujuan utama adalah semua ke murid-murid. Semangat Bapak Ibu semua. Ayo bersama-sama semangat. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Agar semangat Bapak Ibu, saya punya sedikit permainan. Bapak Ibu sudah makan semua? Sudah Bu. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Baik, karena sudah makan, saya ingin kita ice breaking-nya yang ringan-ringan saja. Jadi saya ingin menghantarkan kita dengan yang seneng lah. Nanti kita akan diskusi, tapi kita menghantarkan dulu. Yaitu Bapak Ibu, saya punya satu permainan. Nanti kita maunya tentang buah atau minuman ini? Enaknya apa ini siang-siang ini? Minuman aja. Oh, minuman aja. Oke. Jadi nanti nama yang saya sebut itu melanjutkan kata-kata yang terakhir saya sampaikan. Contoh, di siang yang terik ini saya berjalan-jalan ke Klaten. Di sana saya ketemu dengan Bu Humi. Kemudian saya bersama Bu Humi membeli es campur. Es campur. Lah, R-nya silakan Bapak Ibu cari minuman yang diawali huruf R. Nyambung belum? Ya. Bisa. Oke. Iya. Insya Allah. Ulangi. Di tengah terik ini saya jalan-jalan ke Klaten, ketemu Bu Humi. Kemudian kita berdua dengan Bu Humi. Ini Bu Humi bener nggih? Mau saya salah sebut? Ya, betul. Dengan Bu Humi kita membeli es campur. Karena saya sudah memanggil Bu Humi, maka Bu Humi harus melanjutkan minuman yang diawali huruf R. Bisa langsung Bu Humi, silahkan. Huruf R. Apa ya, Bu? Iya. Monggo bisa diawali atau ada prolog dulu apa, nanti baru diawali R. Mungkin ada kan minuman yang dari huruf R? Ada. Ya. Kok nggak kepikiran ya saya? Atau yang lain dulu boleh, Resen, silahkan. Yang sudah punya inspirasi boleh. Atau Bumi mau melempar dulu. Hari ini Bu. Hari ini itu. Bunilas, Siapa yang sudah punya inspirasi? Bunilas dulu. Oh, Bu Nilas ya, silakan. Ronde, Bu. Oh, betul. Iya. Mungkin ada prolognya dulu Ibu, silakan. Iya. Mendapat kiriman dari Bu Humi misal gitu, atau dari saya gitu. Sore-sore pada saat hujan rintik-rintik mendapat kiriman minuman wedang ronde yang hangat-hangat, nikmat dan enak. Oke. Kemudian mau ketemu siapa ini? Mau ketemu Bu Arini. Iya. Berarti Bu Arini mengawali minuman dari huruf E, kan ronde. Bukan yang terakhir tadi ya, Bu. Bukan yang terakhir, Kak. Nikmat. Iya. Yang Enak tadi, Kak, Bu. Oh, nggih, monggo. Mau enaknya atau mau rondenya boleh. Oh iya, Kak. Siang-siang dikirimi minuman dari Bu Nilas, es kelapa muda, minuman kelapa muda, bisa Bu? Oke, monggo, masalah.
Kemudian Ibu mau berbagi dengan siapa lagi? Es kelapa muda saya bagikan pada Pak Heru. Es kelapa muda A. Silakan. Siang-siang yang panas ini, saya membeli minuman jus alpukat. Masuk nggak, Bu? Hanya alpukat, jus Hanya alpukat. Oke. Boleh. Lanjut Pak, mau saya dikasih siapa kasih atau mau kepada manggil siapa nih? Minum sendirian kan Pak kayak enak, Joko. Pak. Pak Joko. Ya, saya mau mengajak minum bersama Pak Joko. Oke. Silakan Pak. Dapat kiriman nih. Minuman O. Monggo Pak Joko. Alpukat, jus alpukat. Oke, Halo monitor, Pak. terima kasih. Oh, Jadi, nggih. Bu, terima kasih Pak Heru. Siang-siang gini saya diajak minum sama Pak Heru es teh Wah, kota, Bu. Teh kotanya Bu, alpukat. Berbagi sama siapa, Pak? Berbagi sama dengan dereng Mas Andi kalih bola kula, Bu. Oh iya, Andi monggo. Dapat kiriman nih siang-siang. Monggo, Pak Andi. Mas. Oke. Teh kota, Mas, teh kota. Ya. Iya. Minuman ya, Bu ya? Tuh. Ya, siang-siang dengan teh kota dicampur minuman AW, apa namanya? Kaleng yang berbentuk AW itu. A dan B. Iya. Monggo. Minuman AW seperti apa namanya? Mizon itu loh, Bu. Oh iya. Biar tambah Dengan semangat AW ya, Pak. dicampur AW. Oke. Berbagi sama siapa, Pak? Biar tambah Dengan semangat. Mas Dwipa. Minuman aja kolaborasi gitu. Ya, dicampur ya, Mas. Kuliner. Iya. W itu minuman apa Pak Adi? Wedang ronde, Mas. Ya, minuman Oke. saya campur, minuman AW-nya Mas Andi saya campur dengan W, wedang teh panas. Wedang teh panasnya dibagi ke siapa, Pak? Ya, siang-siang gini saya bagi ke Bu Maria, ya sakit. Monggo, boleh dilanjut. Panas. Mau ngantar teh panas jadi harus hati-hati nih. Milihnya harus ekstra hati-hati. Jadi lama. Iya. Bagaimana ini? Cukup di teh panas? Cukup di teh panas, Maria, Bapak, sakit, Ibu? Atau yang lain monggo. Halo. Boleh dilanjut? Oke. Bapak Ibu. Lanjut, Ibu. Halo.
Halo Bapak Ibu, suara saya bisa di monitor? Bisa didengar? Bisa. Bisa. Saged Bu. Oke. Bisa, Bu. Lanjut. Lanjut aja ya, Halo, Panasnya Bapak Ibu. lanjut aja. Iya, Mbak Ika wis sehat. Iya, ini masih di rumah sakit. Semangat Bu Ika. Oke. Halo, Siang suara saya bisa diterima Bapak Ibu? bisa, Bu. Bisa, Bu. Saged Ibu, bisa Bu. Oke. Langsung giliran saya deh, Bu. Bapak Ibu. Oke. 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 Siang-siang minum teh panas. Kok teh panas ya kalau siang ya? Enaknya es teh loh Mas sebenarnya. Iya. Ini Tidak spesial, apa-apa. jadi siangnya pakai teh panas. Iya. Karena es ini jadi susu aja, susu segar. Oh, susu segar. Oke. Monggo. Mau berbagi dengan siapa, Ibu? Silakan. Biar tambah semangat. Yang belum sinten ya, Bu. Iya. Yang belum ada hampir semua ya? Pak Heru sudah, Pak Andi sudah. Yang belum Oke. saja, Bun, monggo mau dilanjutkan ke aktivitas. Aja, nanti kita lanjut. Yeah. Iya. Boleh. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini sekedar penyegar saja agar kita membangun kebersamaan, agar kita nanti ketika pembelajaran untuk selanjutnya kita ada chemistry sendiri nggih Bapak Ibu nggih. Jadi monggo bersama-sama nanti kita belajar bersama untuk berkolaborasi. Tadi minuman saja bisa kolaborasi. Baik Bapak Ibu, saya lanjut sambil nanti kita sebab ada sharing bersama, Bapak Ibu akan menyampaikan. Ini sebagai pembuka aja. Baik, untuk aktivitas hari ini, selain Bapak Ibu menyampaikan tadi sudah di kolom chat, nanti juga Bapak Ibu akan menuliskan atau menyampaikan. Jadi mohon nanti Bapak Ibu menyampaikan secara lisan refleksi kritisnya tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Jadi monggo apa yang kemarin sudah ditulis bisa disampaikan dan mungkin ada tambahan terkait dengan pengalaman Bapak Ibu selama sudah melaksanakan pembelajaran di ruang kelasnya Bapak Ibu. Apa sih yang dari filosofi Ki Hajar Dewantoro ini bagaimana kita menghantarkan siswa kita, murid kita mencapai kemerdekaan, kebahagiaan selamat atau ketika mengikuti pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kesepakatan belajarnya adalah kita aktif semua nggih Bapak Ibu, nanti seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Tadi pun dengan prolognya, ice breaking singkatnya Bapak Ibu sudah menyampaikan. Kemudian berpikiran terbuka, nanti saling menghormati. Kalau ada yang berbicara Bapak Ibu, salah satu berbicara maka yang lain mendengarkan, dan jika saatnya Bapak Ibu akan berbicara dipersilahkan. Kemudian berpendapat nanti juga dipersilahkan, partisipasi penuh. Jika Bapak Ibu ada kendala boleh off cam. Kemudian jika akan bersuara atau akan menyampaikan sesuatu buka kamera, pastikan perangkat dalam keadaan aman, dan hal-hal yang penting silahkan dicatat Bapak Ibu. Kalau nanti teman-teman menyampaikan yang bersepuluh ini, oh ya mohon maaf saya belum menyapa Ibu PP ya. Ibu PP yang ada di sini, terima kasih membersamai. Mudah-mudahan kita kolaborasi kita membawa kebahagiaan untuk anak semua. Kemudian raise hand dan kita maksimalkan waktu. Jika nanti Bapak Ibu kami beri kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sampaikan. Kemudian berpikiran terbuka dan silakan ada hal yang mungkin tidak tersampaikan melalui lisan boleh di kolom chat. Baik Bapak Ibu, untuk aktivitas hari ini bahwa setelah kita menyampaikan atau membaca apa yang ada di modul tentang pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantoro, hari ini kita bersama-sama
Namanya fasilitator juga bukan segala-galanya, kita bersama-sama memfasilitasi Bapak Ibu untuk menuangkan, untuk menyampaikan apa yang ada di pemikiran Bapak Ibu terkait pembelajaran, terkait aktivitas di sekolah, terkait aksi nyata, terkait mungkin praktek baik Bapak Ibu semua di sekolah yang terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, maka silahkan nanti berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak, apalagi terkait dengan nanti budaya yang ada di daerah Bapak Ibu semua, nanti kita tuangkan, nanti kita sampaikan, sehingga kita menjadi satu kolaborasi. Kemudian Bapak Ibu, pertanyaan pemantik yang dapat Bapak Ibu tuliskan, atau bisa Bapak Ibu nanti hal-hal yang kurang menjadi menjadi bahan pertanyaan Bapak Ibu mungkin nanti pada saatnya kolaborasi atau pada saat elaborasi pemahaman dengan instruktur bisa Bapak Ibu sampaikan. Di antaranya ini silakan ditulis di link yang akan saya bagikan di kolom chat. Yang pertama, makna kata menuntun. Bapak Ibu sudah membaca di modul 1.1 di awal, apa sih kata menuntun dalam proses pembelajaran bagi anak. Tadi juga di kolom chat sudah saya baca, ada yang menuntun. Makna kata menuntun, Bapak Ibu memaknai dalam konteks sosial di daerah. Di daerah kita itu ada budaya, ada kebiasaan, ada adat. Nanti bisa Bapak Ibu maknai kaitannya dengan budaya yang ada di daerah kita. Kemudian bagaimana mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks sosial budaya yang ada di daerahnya. Kebetulan Bapak Ibu di satu daerah, sehingga dikaitkan antara budaya daerah dengan bagaimana menuntun ketika anak dalam konteks pembelajaran, tapi dikaitkan dengan sosial budaya yang ada di daerah Bapak Ibu semua. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa konfirmasi. Kemudian mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang tentang pendidikan yang menghamba pada anak atau pada murid dengan peran Anda sebagai pendidik. Baik Bapak Ibu, untuk ini mungkin nanti akan coba saya cek ulang. Nanti ada di kolom chat ini saya berikan juga. Mohon maaf sambil proses. Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan? Berikan linknya. Bapak Ibu, selain yang ada di Padlet, Bapak Ibu silakan untuk menyampaikan. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu di kolom chat. Ini punya Pak Heru, refleksi kritisnya sudah ada. Bu Arini, betul. Baik, ini pertanyaan pemantik yang bisa Bapak Ibu tulis di Padlet nanti pada saatnya saat elaborasi pemahaman bisa juga sebagai bahan untuk Bapak Ibu lebih memahami lagi dan nanti bisa diskusi dengan teman bagaimana sih kita dapat memaknainya. Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk masing-masing CGP itu menyampaikan. Jadi mulai urut dari siapa dulu, nanti menyampaikan melalui statementnya, melalui pengetahuan Bapak Ibu, apa sih tentang refleksi kritis dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu sudah menuliskan juga, jadi nanti bisa disampaikan. Jadi silakan nanti paling enggak 5-10 menit Bapak Ibu bisa menyampaikan dikaitkan dengan budaya di daerah Bapak Ibu semua. Kemudian pertanyaan pemantiknya tadi juga bisa menjadi bahan untuk Bapak Ibu menyampaikan. Saya
pulang. Ada yang ingin menyampaikan dulu Bapak Ibu? Nah, monggo silahkan, saya persilahkan siapa yang sudah siap dulu untuk menyampaikan apa yang sudah Bapak Ibu baca, kemudian dikaitkan dengan pengetahuan Bapak Ibu tentang Hi Gadjar Dewantara. Nanti saya akan memberi penguatan di akhir. Sini kita menggali dulu, sama ketika Bapak Ibu akan di ruang kelas menggali potensi anak dengan apa sih yang sudah ada di pemikirannya. Kemudian nanti kita akan kolaborasikan dengan teman-teman pendapat yang lain. Akan saya absenkah? Atau dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan dulu? Boleh raise hand. Mau urut absen? Atau saya panggil Bapak Ibu? Silakan. Merdeka juga, kita merdeka belajar. Jadi silakan Bapak Ibu, senyamannya Bapak Ibu mau apa dulu? Yang sudah siap boleh raise hand dulu. Silakan. Atau mau saya panggil? Mulai dari Pak Andi dulu, silakan. Atau Pak Joko yang udah siap, boleh. Pak Andi, silakan. Boleh buka mic-nya, Pak? Enggak, silakan buka mic-nya, kemudian sampaikan. Ya. Makna menuntun dalam proses pendidikan. Barangkali Pak, karena kita pertemuan pertama sambil ini nggih perkenalan. Kalau teman di CGP sesama CGP mungkin udah paham semua ya, tapi kalau saya barangkali sambil perkenalan singkat nggih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Andi. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Setiabudi dari Kecamatan Korwil Pedan. Saya dari SDN 1 Troketon. Saya sudah beristri, mungkin. Berapa Begitu, putra? Pak Joko? Putranya 1 mau 2, insya Allah. Oh, alhamdulillah. Selamat. Sama seperti Jadi Pak Joko. bapak-bapak ya, bukan bapak tok, Iya. tapi bapak-bapak. Bapak 2. Iya, bapak 2. Jangan Oke, mau terima kasih, nyusul Pak. Bu Ika. Monggo. Ya, dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang membahayakan dirinya. Contoh, kita tetap memberikan budaya di daerah kita. Mungkin di daerah kami ada budaya tarian atau jatilan, kalau yang disebut di daerah saya, di desa saya ada daerah seperti reok atau jatilan. Nah, kita tetap memberikan budaya tersebut, tetapi dengan norma-norma yang sekarang, diberi kebebasan, mungkin diberi seperti tambahan tarian-tarian modern, tapi dengan tidak menghilangkan pakem-pakem seperti yang diberikan oleh Ki Gadjar Dewantara. Kita tetap memberi kita tetap menanam, tetapi juga harus dipupuk dengan model yang modern. Nah, mungkin kalau sekarang di dalam pertanian contoh menanam padi, kalau zaman dulu tidak pakai pupuk, kalau zaman sekarang mungkin mau pakai pupuk dengan pupuk yang dulu hanya organik, sekarang mungkin menjadi ke kimia. Ya, seperti kita membibit seorang siswa, ya kita harus membibit dengan cara-cara kita. Mungkin sekarang dengan cara era modern yang kita tidak boleh ketinggalan zaman, atau tidak boleh seperti kalau zaman dulu jadul lah. Mungkin kalau anak-anak sekarang memberi, maksudnya kalau mengejek teman-temannya mungkin katrok. Kita harus tetap dengan pembelajaran yang budayanya tetap diikutkan, sopan santunnya tetap diikutkan, tetapi kita dengan memberi pembelajaran yang terbaru, atau dengan ikut serta menggunakan
filosofi yang terbaru. Mungkin dengan keadaan sekarang harus merdeka belajar, kita belajar sambil memperhatikan. Nah, mungkin kebiasaan kepunyaan atau kelihaan anak kita dorong, yang tidak pantas kita stop, mungkin begitu. Oke. Baik, Pak. Masih? Sudah, Bu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silakan. Oke. Baik, terima kasih. Teman, ada yang menambahkan, Pak, Bu? Siapa yang ingin menambahkan dari apa yang disampaikan Pak Andi? Terima kasih sekali Pak Andi, luar biasa mengkolaborasi kaitannya pendidikan dengan atau pembelajaran dengan budaya. Kita tetap menghargai budaya sendiri, tapi juga dikaitkan dengan kekinian. Jadi tidak katrok lagi, tahu budaya asing tapi tidak meninggalkan budaya sendiri, tetap pada fitrahnya kita, kodratnya anak juga. Jadi dikolaborasi tapi juga tidak membahayakan baik mental, spiritual, dan karakternya ya Pak Andi ya? Iya. Iya, betul. Ayo yang lain monggo. Semua yang bersepuluh ini wajib bersuara nggih. Jadi, oh ya, silakan Bu Rizka. Terima kasih Bu waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf jika di sini agak ada suara-suara yang kurang itu ya Bu ya. Ya. Oke. Makna menuntun menurut Maaf, saya itu kenalan dikit ya Ibu ya. Kenalan singkat. Iya. Okay. Perkenalkan, nama saya Rizka Kristiana. Saya dari SD Negeri 1 Demak Ijo Karangnongko, Klaten. Ya, gitu. Oke. Ya. Menurut saya, kata menuntun dalam proses pendidikan itu, guru itu menuntun itu membimbing, membersamai anak supaya anak itu dapat merdeka dalam pembelajaran. Merdeka di sini saya artikan anak itu bebas tapi ke arah yang baik. Kemudian sebagai seorang guru dengan budaya dan kultur sosial yang ada di daerah, kita harus membimbing murid supaya murid itu bisa memilah dan memilih mana yang budaya yang baik dan patut dijunjung atau yang kurang baik, seperti itu. Jadi anak itu punya pedoman sehingga bisa memilah dan memilih, seperti itu Bu. Kemudian kenapa sebagai pendidik kita harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena pada dasarnya anak itu sendiri itu dari lahir sudah memiliki kodrat alam yang tidak bisa kita ubah. Tetapi di sini kita bisa menuntun anak-anak itu supaya menemukan kodrat alam yang baik. Jadi memupuk kodrat-kodrat yang baik. Kemudian kodrat-kodrat yang kurang baik itu bisa terkikis, seperti itu melalui pendidikan. Kemudian harus disesuaikan dengan kodrat zaman, karena zaman ini berubah dan berkembang secara terus-menerus. Tidak mungkin seorang guru itu memakai pembelajaran sama seperti ketika saat zaman kolonial. Kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada sekarang. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga memberikan pemikiran bahwa seorang pendidik itu harus berpihak pada murid. Nah, di sini saya memaknai bahwa seorang pendidik itu harus bisa memilah dan memilih sesuai dengan apa yang dibutuhkan muridnya, seperti itu. Oke. Masih ada Bu Rizka? Terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Andi dan Bu Rizka, luar biasa. Dari apa yang ini baru awal loh ya. Baru di modul 1.1 di awal, Bapak Ibu udah luar biasa. Terima kasih pendapatnya atau yang disampaikan. Baik, dilanjut yang lain monggo, sambung menyambung. Siapa?
Langsung saja siap? Oke, Bertanya silahkan. boleh tidak, Bu? Boleh. Ya. Ya, ini perkenalkan dulu, nama saya Humi Indah Mastiti, saya dari SMP Negeri 2 Kemalang, Manis Renggo, Klaten. Kemalang, Klaten, maaf. Ini pertanyaan saya, kemarin di video itu di video yang disampaikan oleh Bapak siapa saya lupa, itu bahwa prinsip perubahan dalam asas trikon itu ada konvergensi. Nah, konvergensi itu penjelasannya yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia. Jadi yang masih saya bingung itu yang dimaksud memanusiakan manusia itu seperti apa dan contohnya seperti apa dalam praktek pembelajaran seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan Ibu saya tulis. Kemudian ada masukan lagi nggak terkait dengan apa yang sedang kita bahas ini, misalnya makna menuntun, kemudian pendidikan yang mempertimbangkan kodrat alam dan zaman, kemudian sekalian Ibu karena sedang buka mic ya, kemudian bagaimana relevansinya dengan budaya yang ada di daerah. Mungkin Ibu tambahkan nanti bisa kami bahas yang tentang konvergensi. Oke, Ibu bisa dilanjut dulu. Oke. Kalau menurut saya apa yang disampaikan oleh dua teman tadi itu sudah bagus sekali. Benar kalau kita sebagai pendidik itu pendidikan itu harus berkembang sesuai zamannya karena zaman itu berubah sehingga kita juga harus berubah mengubah cara mendidik kita sesuai dengan zamannya. Contohnya seperti sekarang ini tidak sama dengan pada saat kita masih sekolah dulu, di mana saat sekarang ini teknologi semakin canggih sehingga kita harus menuntun siswa-siswi kita agar tidak terbawa arus ke arah yang negatif gitu. Jadi kita menuntun kita menggunakan teknologi atau sumber-sumber dari luar itu untuk mengembangkan kemampuan mereka. Seperti itu, Bu. Oke. Bagaimana dengan budaya? Dikaitkan budaya seperti yang dijelaskan pada video yang saya lihat kemarin, budaya kita harus tetap kita jaga dengan kita bisa mengambil segala informasi dari luar dengan tidak mengesampingkan atau menghilangkan budaya yang sudah tertanam sejak dahulu gitu. Oke. Baik, Ibu. Pertanyaan Ibu saya tampung dulu. Barangkali ada teman yang ingin menyampaikan. Oh, makasih Ibu, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Umi. Terima kasih. Iya, terima kasih luar biasa Bu Umi. Dilanjut dulu, saya beri kesempatan yang sudah resen dulu ya Ibu ya. Tadi Pak siapa ya? Ada yang sudah resen Pak? Silahkan dilanjut. Iya. Tadi siapa ya? Pak Joko atau siapa ya? Tadi yang sudah resen, dipersilakan. Oke. Iya, monggo dibuka mic-nya. Atau Bu Nurul? Oh iya. Bu Nurul sudah siap? Oke, monggo. Saya sedikit menyimpulkan dari beberapa teman tadi yang sudah memaparkan apa makna menuntun. Dari 4 pertanyaan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa menuntun itu sama dengan membimbing. Jadi kata lain menuntun itu sama dengan membimbing. Bagaimana kita membimbing murid-murid yang ada di sekolah kita untuk berkembang sesuai dengan bakat-bakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, murid-murid kita itu sebenarnya sudah lahir dengan kodratnya masing-masing. Kita sebagai guru di sekolah itu adalah memfasilitasi atau membimbing murid-murid tersebut untuk memaksimalkan
potensi-potensi yang sudah dimiliki siswa tersebut. Terus yang ketiga, membimbing anak itu sebaiknya sesuai dengan zamannya. Kita sekarang sudah di zaman yang sangat modern, sebaiknya jika membimbing anak atau murid itu mengikuti zaman. Seperti sekarang kita pembelajarannya dengan berbasis IT, seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah, dalam upaya menghasilkan murid yang cerdas dan berbudi pekerti baik itu, perlakuan yang dilakukan guru itu sebaiknya merujuk kepada 3 asas Ki Hajar Dewantara, 3 asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sungtolodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Yaitu yang berarti di depan itu kita memberi contoh yang baik, teladan yang baik. Jika di tengah kita itu membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang kita memberi dorongan, dukungan kepada siswa. Seperti itu, Ibu. Oke. Baik, terima kasih Bu Nurul. Ada yang lain atau ingin menanggapi pertanyaan Bu Humi tadi tentang asas konvergensinya? Bagaimana dari asas trikon itu? Tadi siapa yang dari resen lagi? Dipersilakan. Bu Humi, nanti kita bahas nggih. Untuk Pak atau siapa tadi ya yang sudah resen? Pak Joko belum menyampaikan ya? Pak Heru? Monggo. Oh iya. Bu Nurul tadi dari SMP atau dari SD ya? Ya, saya dari SD, Bu. Oke, SD berapa, Bu? Perkenalkan, nama saya Nurul, Nasrul Husna, biasanya dipanggil Nurul. Saya dari SD Negeri 2 Keputaran, Kecamatan Kemalang. Saya satu kecamatan dengan Pak Joko Purnomo. Oh, tetanggaan ya? Ya, tetangga jauh SD-nya. Tetangga jauh. Tapi akhirnya disatukan dalam satu ini ya, satu aktivitas ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Heru tadi ya sudah resen. Monggo Pak Heru. Pak Heru Priyatno, monggo. Buka mic-nya, Pak. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Heru Priyanto. Saya sekarang bekerja sebagai guru di SD Negeri 2 Sabranglor, Kecamatan Terucuk, Kabupaten Klaten. Alhamdulillah sudah berkeluarga, istri satu, sementara satu, semoga tidak nambah lagi. Oh, pakai sementara ya, Pak? Mudah-mudahan satu selamanya. Satu selamanya, oke. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan pendapat saya terkait dengan makna menuntun dalam proses pendidikan anak. Menurut saya menuntun itu hampir sama dengan kata membimbing, mengarahkan bagaimana seorang guru itu harus mampu mengarahkan peserta didiknya untuk bisa belajar, mengalami proses pembelajaran secara maksimal, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas dengan melihat hal-hal yang terjadi di luar kelas dan bisa dihubungkan dengan kegiatan pembelajaran atau materi pembelajaran yang ada di sekolahan. Kemudian makna menuntun sendiri dalam konteks sosial budaya yaitu bahwa pendidikan yang kita pelajari harus juga memperhatikan konteks sosial budaya, kebiasaan-kebiasaan yang ada, kearifan lokal yang ada, dan itu bisa diangkat dan nantinya bisa dipelajari bersama dengan siswa, tentunya dengan adanya akulturasi atau perpaduan dari perkembangan zaman saat ini. Seperti kalau di daerah saya mayoritas itu penduduknya berprofesi sebagai petani. Nah, di situ nanti bisa diajarkan bagaimana anak-anak itu sedikit-sedikit disisipkan dalam materi pembelajaran tentang bertani itu sendiri agar kelak ke depannya tidak lupa akan kekasan-kekasan yang ada di daerahnya. Kemudian bagaimana cara memasarkannya
dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini. Jadi belajar untuk menjadi petani modern istilahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengapa murid mempertimbangkan kodrat alam. Jadi dalam mendidik perlu memperhatikan kodrat alam, karena alam itu pada dasarnya akan selalu berubah. Keadaan Indonesia sekarang dengan Indonesia tahun 1945 atau sebelumnya itu juga berbeda. Jadi tantangannya pun berbeda. Kemudian zamannya juga sama. Zaman saya sekolah dulu dengan zaman sekolah saya sekarang itu, saya menjadi guru sekarang itu berbeda. Mungkin dulu pendidikan pada saat saya menjadi siswa dulu, guru menganggap murid itu sebagai gelas kosong. Guru betul-betul menganggap menjadi fokus dalam kegiatan pembelajaran. Satu-satunya sumber ilmu itu hanya berasal dari guru. Namun sekarang jelas berbeda dengan adanya perkembangan teknologi, dengan adanya ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, tentunya zaman akan berubah, di mana sekarang guru tidak lagi menjadi sumber satu-satunya informasi. Anak sekarang bisa belajar dari manapun, namun tetap harus mendapatkan tuntunan dan arahan dari Bapak Ibu guru. Kemudian yang terakhir, pendidikan yang berhamba dan peran Anda sebagai pendidik, bahwa kita tidak lagi memandang siswa itu seperti kertas yang kosong. Jadi terserah menulis kita, tidak. Akan tetapi kita harus memandang siswa itu dengan perbedaan individual, dengan keunikannya masing-masing, dengan bakat yang dimilikinya, sehingga kita bisa memaksimalkan apa yang bisa dikembangkan dari bakat anak, dan anak itu merasa senang. Karena apa? Karena apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan itu kita benar-benar tahu dan kita berusaha untuk memenuhinya. Mungkin itu pendapat saya dari pertanyaan yang ada. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan Pak Heru. Ada yang lanjut, ayo sambung menyambung jadi satu, nanti jadi satu rangkaian. Nanti saya kita buat satu. Saya ingin coba, Ibu. Oke, silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Viva Nurfitra Arifa. Saya guru di SD Negeri 1 Tambak Boyo, satu korwil dengan Pak Andi dan Bu Ika. Reunian ini, Pak. Ya, apa makna kata menuntun? Pendapat saya tadi, pendapat teman-teman sudah luar biasa. Hanya ingin menambahkan sedikit, Bu. Menuntun itu membimbing juga, selain membimbing juga mengarahkan juga, dan juga mendampingi siswa dalam proses belajar. Jadi kita memberikan pendidikan yang layak untuk anak didik kita, dan kita juga mengarahkan apabila anak di jalur treknya agak menggok, ya kita luruskan begitu. Untuk konteks sosial budaya di sini di SD saya ini dekat konveksi, Bu. Konveksi seperti keset, seperti baju. Nah, itu kita juga arahkan ke anak-anak supaya anak-anak di sini juga mencintai produk dalam negeri, Bu. Jadi cara membuat keset itu bagaimana? Itu masuk nanti bisa dimasukkan ke dalam tema project ya. Itu bagaimana cara memilahnya, cara membuatnya. Lah kita ajak anak ke sana untuk belajar seperti itu. Biar kelak nanti anak-anak bisa cinta terhadap produk dalam negeri ataupun cinta tanah air bisa tumbuh, Ibu. Karena masih kecil, saya mengajarnya di kelas 2, Ibu. Nah, itu juga hebat, dari dini kita ajarkan seperti itu. Untuk apa? Karena juga itu tadi, Bu, kodrat alam dan kodrat zaman nanti yang akan datang kan kita nggak tahu, persaingan semacam itu besar, Ibu. Begitu dah pendapat dari saya, cuma sedikit, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih, saling menguatkan, semakin memberi pencerahan, gambaran, semakin banyak pendapat, semakin terbuka pikiran kita, wawasan kita,
Masih ada lagi? Monggo silakan. Bu Rizka, Pak Heru, Bu Nurul sudah, Pak Joko. Pak Joko sudah belum? Pak Joko ya? Nggih, Bu. Oke. Oke, silakan. Oke. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Joko Purnomo dari SD Negeri 2 Trogowatu, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Oke. Perkenalannya itu saja. Nah, ya Ibu, untuk pendapat dari teman-teman itu semuanya sudah bagus, sudah terangkum semua. Di sini saya ingin menambahi sedikit aja mengenai kata menuntun. Nah, menuntun sendiri menurut saya itu memiliki arti bahwa memberikan serta dukungan kepada siswa dalam proses pembelajaran itu tadi, pembelajaran baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nah, kemudian untuk menuntun dalam konteks di daerah sekitar lingkungan sekolah saya pribadi itu khususnya itu sudah di lereng Gunung Merapi ya Bu. Nah, untuk kegiatan sosial, untuk sosial kebudayaannya itu untuk kegiatan seninya itu kebetulan seni keseniannya, kemudian kesenian tari khususnya, kemudian ada seni gedruknya itu di daerah Kemalang itu emang sudah maju. Nah, bahwa di situ selain dari pihak sekolah memberikan sebuah ekstrakurikuler di situ dalam kegiatan di sekolahnya itu dengan mengajak atau mengkolaborasikan dengan penggiat karawitan yang ada di desa, bahwa di situ itu dari pihak sekolah dan dari penggiat tari yang ada di Desa Trogowatu itu saling bekerja sama, sehingga dari pihak sekolah dan desa pun itu sama-sama saling memberikan pendidikan dalam hal itu di luar pendidikan, itu di luar akademik ya, di kegiatan ekstranya khususnya di dalam tari, bahwa di situ memberikan suatu pelatihan lah sejak dini, bahwa di situ supaya ke depannya bahwa anak-anak itu juga yang berkembang pun tidak hanya akademiknya, sehingga di non akademiknya itu juga dapat berkembang. Itu untuk sosial kebudayaan yang ada di daerah sekitar SD saya. Kemudian masuk yang mengapa pendidikan itu harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu memang benar. Karena bahwa anak-anak itu sejak lahir itu sudah dikodratkan masing-masing. Bahwa kita itu tidak boleh menyamakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Sehingga kita itu untuk memberikan pendidikan atau pembelajaran yang ada di sekolah itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan berdasarkan kodrat zaman, bahwa pembelajaran, saya akui pembelajaran zaman dahulu dengan zaman sekarang yang tadi sudah disampaikan Pak Heru tadi memang sangat berbeda sekali. Nah, bahwa sekarang itu sangatlah berbeda. Nah, apalagi dengan adanya perkembangan teknologi. Itu kemudian untuk relevansi pendidikan yang berhamba pada anak atau peserta didik, itu bahwa dalam pendidikan khususnya sekarang ini itu kita berdasarkan dengan adanya kurikulum merdeka, bahwa kita itu diajarkan untuk memerdekakan siswa, bahwa belajar itu yang penting terarah, seperti halnya sudah disampaikan Pak Andi tadi, bahwa ketika anak itu sudah terarah ke hal yang positif, itu kita dorong, kemudian apabila anak itu terarah ke hal yang kurang baik atau yang negatif, nah sehingga kita itu diminta untuk menyetopnya tadi ya, dikatakan seperti itu. Nah, akan tetapi di situ kita sebelum menyetopnya di situ anak itu lebih alangkah baiknya itu kan anak sudah bisa memikirkan bahwa yang positif itu seperti apa, yang negatif seperti apa, kemudian ke depannya itu anak akan seperti apa. Nah, semakin dewasa anak itu akan mengerti positif dengan hal yang negatif. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Oke, close untuk Pak Joko. Terima kasih.
Terima kasih, semakin terbuka lagi ditambah dengan wawasan dari budaya daerah. Walaupun satu daerah ini tapi masing-masing punya khas, punya budaya, punya aktivitas yang berbeda. Masih ada yang belum, Bu Arini, Bu Arini atau siapa yang belum ya? Masih ada, kemudian Bu Ika sudah? Monggo yang belum, keluarkan semua potensinya, inilah merdeka. Oh iya, siapa yang Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arini, silakan. Bu Ika itu. Oh, Bu Ika. Oh iya. Monggo. Jadi perkenalkan, saya Ika Nurhayati dari SD Negeri 1 Ngaren Korwil Pedan, Kecamatan Kabupaten Klaten. Menambahkan sedikit Bu untuk mengenai makna menuntun. Tadi sudah banyak sekali dari teman-teman semua tentang menuntun itu memberikan arahan, bimbingan dan sebagainya. Kalau menurut saya menuntun itu juga memberikan motivasi, bimbingan untuk peserta didik sehingga bisa menuju masa-masa kedewasaannya sehingga bisa berhasil dalam kehidupannya kelak seperti itu. Lalu dengan memaknai dalam sosial ini ya Bu, kalau di tempat saya ini banyak sekali siswa-siswanya itu suka mengikuti kegiatan tari di desanya. Nah, di sini menuntunnya guru itu dengan memfasilitasi adanya guru tari. Karena guru kelas mungkin juga bisa, tapi kan biasanya kalau guru kelas itu hanya mengambil dari YouTube seperti itu ya, kurang berkompetensi mungkin. Tapi melalui guru tari, ekstrakurikuler tari itu bisa anak-anak lebih memahami teknik-teknik gerakan, mungkin gerakannya kan lebih berekspresi dalam tariannya seperti itu, sehingga dari hal-hal yang lain ini bisa terarahkan seperti itu untuk menuntunnya. Lalu dari kodrat alam ini karena masing-masing daerah tadi ya beda-beda, mungkin yang di tempat saya itu yang satu dusun sama SD saya itu ada yang tari, tapi ternyata di dusun yang sebelahnya itu ada yang seperti membuat keset seperti itu tadi juga ada, bahkan ada yang membuat kerajinan tangan itu Bu, membuat tempat sampah dari bahan-bahan bekas itu juga ada. Itu juga berbeda-beda kodrat alamnya. Jadi dengan keunikan itu sendiri, potensi-potensi ini mungkin akan dikembangkan mungkin dari dekat dengan anak yang lebih dekat, apalagi keluarga. Mungkin kalau dari keluarga nanti anak-anak di sekolahan bisa lebih ditingkatkan lagi untuk pengembangan potensinya itu. Kalau dari kodrat zaman itu mungkin kalau menurut saya ini perkembangan zaman ya, dengan tuntutan adanya perkembangan zaman ini lebih ke teknologi informasi mungkin ya. Dulu anak-anak menggunakan televisi saja, atau kita dulu hanya radio, tapi sekarang sudah ada kritis dalam segala perkembangan zaman ini. Terus
untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara ini relevansinya sebagai pendidik ini mestinya berfokus pada pengembangan karakter dan budaya yang ada di daerah kami ini, seperti itu, Ibu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Ika. Oke, semakin terbuka, semakin cerah lagi. Masih ada satu Bu Arini ya? Bu Arini belum? Iya, belum. Iya, silakan. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arini Kurniawati. Saya guru SD Negeri 3 Mbero. Saya satu korwil dengan Pak Heru, Bu. Tapi rumahnya berdekatan dengan Pak Joko, satu kecamatan dengan Pak Joko. Segitiga ini. Ya. Baik Ibu, saya akan menyampaikan ya, makna tentang menuntun. Menurut saya itu menuntun sama dengan mendampingi. Mendampingi dalam arti kita sebagai guru itu menemani peserta didik sampai mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Jadi kita tidak hanya mendidik saja, tapi kita juga mendampingi anak-anak sampai pada akhirnya. Selain itu, Bu, di daerah saya, untuk yang bagaimana kata menuntun, saya memaknai dalam konteks sosial budaya. Di daerah sekitar sekolahan itu banyak kerajinan anyaman. Kita masukkan, kita di sekolahan itu kita memfasilitasi anak-anak. Banyak orang tua dari anak-anak itu bekerja sebagai penganyam besek, Ibu. Besek dari bambu dibelah itu. Besek itu banyak sekali. Jadi dari sekolahan itu memfasilitasi, mengundang perwakilan dari wali murid itu untuk datang ke sekolahan, memberikan arahan, memberikan contoh membuat besek. Sekarang tidak hanya besek aja, Ibu, sekarang sudah berkembang dari yang hanya besek dari bambu, sekarang tambah kerajinan menganyam tapi dari bahan plastik, dibuat tempat sampah, ada tas, terus bronjong itu loh, Bu. Apa ya? Oh ya. Bronjong itu apa ya? Tempat untuk ya. Tempat yang di Banjarnegara ada bronjong enggak, Bu? Ada. Biasanya kalau mau belanja apa itu yang besar itu ya. Ya, itu kan biasanya dulu dari bambu, Bu. Sekarang itu dari lebih kuat lagi, Bu, dari plastik sampah. Jadi seperti itu. Terus sama seperti tadi yang diutarakan sama teman-teman, untuk relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu emang kodrat anak itu berbeda-beda menurut kodrat zaman. Terutama menurut saya itu dari rasa kepedulian sosialnya, Bu. Anak zaman dulu dan anak zaman sekarang itu untuk rasa kepedulian sosialnya itu sudah sangat berbeda sekali. Dulu waktu saya masih SD misalnya, ada Pak Guru, Bu Guru itu rasa itunya apa ya, Bu ya, lebih dibandingkan anak-anak yang sekarang itu beda sekali, Bu. Jadi bagaimana kita mendorong anak-anak untuk bisa membuat lebih, yaitu tadi kayak Pak Dwiva tadi, meluruskan yang belok seperti itu, Ibu. Mungkin cukup, Ibu. Terima kasih. Iya, Bu Arini sudah unmuted. Bu. Baik, Bu Arini, terima kasih. Tepuk tangan juga untuk Bu Arini, semangat selalu. Terima kasih. Apa yang Bapak Ibu sampaikan. Oh ya, maaf, masih ada satu. Bu Maria sudah? Halo? Masih satu ya?
Bu Maria PP Ibu. Ya, buka mic-nya Mbak Joko kalau mau menyampaikan. Siapa yang belum? Nanti saya lanjut. Halo. Saya Bu yang belum. Saya Ada yang ingin menyampaikan? Baik, sambil menunggu. Saya belum. Saya ingin menanggapi yang tadi dari Bu Humi. Saya yakin Bu Humi sudah banyak membaca dan sudah tahu, apalagi tadi asas trikon yang dari kontinu, konvergen, dan konsentrik. Bahwa dalam pendidikan itu kontinu, berkesinambungan. Kalau dulu itu ya kayak kalau kita sekolah itu dari kelas 1, 2, 3, kalau SD sampai kelas 6 dan seterusnya. Kemudian bagaimana belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi juga berkesinambungan dengan di keluarga dan di lingkungan. Kemudian konvergennya adalah, halo, Bu Arini, mau dilanjut? Iya, Bu. Oh iya. Iya, halo? Iya. Kemudian konvergen tadi yang minta dipertegas memanusiakan manusia, atau bagaimana mengambil bahwa arti dari konvergen sendiri adalah mengambil dari berbagai sumber. Dari apa yang Bapak Ibu sampaikan semua. Nanti yang belum boleh raise hand, nggih, sambil saya menunggu, sambil saya sampaikan. Dari semua yang sudah Bapak Ibu sampaikan, sudah bisa menjawab Bu Humi bahwa mengapa kita memanusiakan manusia, bahwa manusia lahir sudah punya kodrat, sudah punya bakat, kemudian kita menuntun. Tadi disampaikan teman-teman juga bahwa yang sudah baik kita gali kembali, yang kurang baik kita benamkan, kita samarkan. Kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, nggih, jika ada potensi manusia pasti ada yang dominan. Jika yang dominan itu yang kurang baik, maka kita benamkan. Kemudian yang kedua, bagaimana memanusiakan mereka. Mereka punya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, manusia punya bakat bawaan dan kemudian alam di lingkungan sekitar. Mohon maaf tidak bisa kalau misal kita membelajar atau memberi pelajaran, kita di lingkungan yang misalnya tadi kita di pertanian, lingkungan pertanian. Maka kita bagaimana mengajak anak belajar yang sesuai dengan lingkungannya, sehingga tidak mengajak anak itu ke arah yang ke industri. Karena lingkungannya, jadi mengambil berbagai sumber itu kalau lingkungannya pertanian tadi sudah dikolaborasi dengan pertanian kekinian, kemudian bagaimana koordinasi atau kerjasama dengan orang tua, bisa menjadi kalau sekarang kita bisa kolaborasi dengan orang tua, dengan ayahku seorang guru, walaupun misalnya ayahku seorang petani, tetapi bisa dihadirkan ke sekolah untuk memberi materi atau berbagi informasi bagaimana sih pertanian yang baik, bagaimana sih supaya subur, dikaitkan dengan mungkin P5-nya, mungkin dikaitkan dengan pembelajaran praktek di sekolahnya, dan lain sebagainya. Atau mungkin Bapak Ibu yang di lingkungannya adalah home industry. Jadi tidak bisa memaksakan ketika di home industry, nanti di P5-nya kemudian misalnya anak itu ke, iya, silakan nggak Bapak? Iya, doa saja nggak? Iya, maaf. Misalnya anak harus praktek pengasinan ikan misalnya. Loh, anak kan repot ya Bu. Wah, cari ikan, cari garam, bagaimana cara pengasinannya itu, karena dikaitkan dengan sosial budayanya. Jadi begitu. Jadi konvergen itu bagaimana tumbuh kembangnya manusia atau murid itu tergantung dengan dua faktor. Bagaimana seorang anak yang ahlinya lari, biasanya di matematika kurang ya Bapak Ibu ya. Kalau anak yang olahraganya maaf bagus, sih bukan biasanya, tapi ada gitu ya. Iya, maka dia tidak bisa dipaksakan duduk diam untuk mengerjakan yang sifatnya itu diam. Oke? Artinya memanusiakan, ya memang anaknya nggak bisa diam. Kalau dipaksa diam, nanti anaknya tersiksa atau anaknya jadi tidak keluar inspirasi, misal seperti itu. Jadi minat bakatnya, pembawaan, kemudian juga faktor lingkungannya. Faktor lingkungannya, misal kalau memang anak itu lingkungan memang tadi keluarga petani,
maka dia digali lagi potensinya, ada minat bakatnya, ada kodrat alamnya, ada kodrat zamannya, dikaitkan lagi dengan teknologi. Contoh sekarang misalnya anak tidak boleh pakai HP karena itu akan merusak, misal pikiran negatifnya seperti itu. Tetapi sekarang kodrat zamannya anak belajar pakai online. Seperti yang Bapak Ibu sekarang kita laksanakan. Kita online, kita tidak ketemu, tapi kita bisa berbagi info. Karena memang sudah zamannya, maka ya kita bisa mengikutinya. Gitu, nggih. Jadi bahwa anak atau manusia memiliki bakat, kemudian perkembangan selanjutnya tergantung lingkungan, bagaimana kita menuntun. Jadi konvergen itu mengambil dari berbagai sumber, yaitu sumber baik dari siswa atau dari orang itu sendiri punya potensi, minat, bakat, kemudian bagaimana lingkungan mendukung, bagaimana orang-orang di sekitarnya juga mendukung, jadi dia tidak tersiksa dengan minatnya lari, disuruh duduk dia mengerjakan sesuatu gitu. Jadi memanusiakan manusia. Bagaimana dia punya potensi, minat, bakat, kemudian lingkungan mendukung, menuntun, Bapak Ibu guru menuntun sesuai dengan minat bakatnya, sehingga potensinya tergali, sehingga tidak hanya potensi dia, tapi juga dikaitkan dengan lingkungan sosial budayanya. Begitu Bu Humi, ada yang ingin diklarifikasi lagi? Mohon untuk disampaikan. Yeah. Sudah jelas Bu, terima kasih. Oke. Jadi ini juga terima kasih dari teman-teman semua, dari sudah semua ya, bersepuluh ya, atau tadi Bu Maria sudah atau belum? Jadi azas trikon itu bahwa kontinu, konvergen, konsentris. Konsentris itu tetap berdasarkan pada karakter budaya sendiri. Jadi azas trikon ini ketika digabungkan, tadi apa yang teman-teman sampaikan itu luar biasa. Kenapa? Tetap menghargai potensinya, lingkungannya, kemudian bagaimana perkembangan zaman sekarang. Tariannya tetap, apa tadi, jantilan ya Pak? Ya, tetapi dikolaborasi dengan kekiniannya, mungkin musiknya dikolaborasi, dimodifikasi menjadi lebih modern. Anak suka, tidak apatis terhadap budaya, tetapi bisa go internasional, misal seperti itu. Atau tadi besek, beseknya sekarang kan tidak hanya besek untuk tempat nasi. Kalau zaman saya kecil besek buat tempat nasi ya. Sekarang menjadi barang hantaran, bahkan dimodif dengan apa namanya, dengan bahan-bahan yang lain. Nah, trikon inilah yang akan membawa kita pada makna menuntun bahwa semua tergali, tidak ada yang terpaksa. Dan maaf, dengan kita membiasakan seperti ini, maaf Bapak Ibu nanti tidak akan stres, tidak akan tensi tinggi. Anak disuruh duduk diam kok nggak mau gitu. Padahal memang potensi anak nggak bisa diam misal. Anak disuruh lari nggak mau, duduk aja. Nah, ya Bu Nilas silahkan. Bu Nilas Resen. Oke. Ya Ibu. Silahkan. Mencoba mengutarakan apa yang ada di pikiran saya ya Bu ya. Tidak beda jauh dengan teman-teman, tidak beda jauh dengan teman-teman bahwa menuntun itu adalah menuntun itu adalah mendampingi, mengantar anak supaya meraih apa yang menjadi bakatnya dia. Seperti apa yang tadi Ibu Ngendika bahwa anak itu kadang memang tidak semua anak itu belajar diam, itu tidak, memang iya. Kebetulan saya sendiri memang punya murid, dia itu menyukai kesenian gedruk, bahkan sampai mengikuti sanggar juga. Pada saat belajar dia ya sambil, pokoknya badannya itu bergerak terus. Kalau misalnya dia disuruh diam ya dia tidur akhirnya. Kalau dia diam dia akhirnya tidur. Bahkan kalau disuruh maju jalannya ya seperti penari gedruk itu, tidak bisa kok jalan itu jalan biasa begitu, yang tidak biasa bisa Ibu. Ya dia tetap berjalannya sambil seperti penari gedruk, suruh maju di depan, hafalan di depan misalnya, atau maju ke depan untuk mengerjakan apa, sambil selalu dia terus bergerak seperti itu. Tetapi memang itu adalah bakatnya anak tersebut.
Nggih, saya berusaha menuntun anak itu karena dia juga sudah mengikuti sanggar. Saya bilang bahwa itu bukan sesuatu hal yang memalukan, itu adalah budaya yang ada di daerah sini. Kemudian kalau bisa justru kita memajukan budaya tersebut dengan contoh misalnya kita unggah di TikTok atau unggah di YouTube. Nah, seperti itu. Jadi budaya kita tidak kita tinggalkan, tetapi justru kita bisa mengupload ke dunia luar secara maya, dan bahkan jangan sampai budaya tersebut justru malah nanti hilang atau bahkan mungkin diakui oleh negara lain seperti contohnya reok Ponorogo yang sudah diakui oleh negara lain. Nah, jangan sampai gedruk yang sebenarnya itu menjadi budaya kita justru nantinya akan diakui oleh negara lain seperti itu, Ibu. Hilang. Iya. Oke, terima kasih, bagus sekali, tepuk tangan Ibu, terima kasih. Yang lain barangkali ingin menyampaikan, ada lagi? Oke, Bumi itu ya, jadi konvergen, konsentris, continue, konvergen, konsentris itu bahwa memang kita dikaitkan itu bagus sekali. Bahkan jujur ketika awal saya masuk PGP itu, ketika mengenal ini, oh iya ya, ternyata ya, gitu ya. Jadi kita dicerahkan kembali dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, tadi sudah Bapak Ibu menyampaikan tentang apa yang ada di angan-angan Ibu atau apa yang Bapak Ibu ketahui dikaitkan dengan apa yang sudah Bapak Ibu pelajari. Apalagi tadi dikaitkan juga dengan apa yang sudah terlaksana atau praktek baik yang ada di sekolah, juga aksi nyata Bapak Ibu yang ada di kelas. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Sebagai selanjutnya Bapak Ibu saya ingin menyampaikan bahwa mind mapping dari substansi modul ini bahwa tentang peta konsep modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantoro, itu ada interpretasi pemikiran KHD, kemudian ada bagaimana budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan karya seseorang itu bisa tergali dengan baik, kemudian tentang minat, apa yang ada di lingkungan anak, di mana dia berada, ada kodrat alam, kodrat zaman, kemudian kita modul ini di 1.1 ini bagaimana kerangka pemikiran KHD, potret pendidikan Indonesia yang sudah Bapak Ibu saksikan di video dan lain sebagainya. Kemudian adanya asas pendidikan yang tadi disampaikan Bu Humi juga, itu luar biasa. Apa yang Bapak Ibu sudah baca juga direview ulang. Kemudian kita berbalik ke belakang, oh iya ya, ternyata di lingkungan saya, di sekolah saya ada seperti ini ya, gitu. Bagaimana sikap anak, yang bagaimana karakter anak, bagaimana kodrat anak, bagaimana lingkungan, akhirnya tergali kembali. Baik Bapak Ibu, sebagai penguatan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro harus berpusat pada murid. Segala aksi dan rencana kita sebagai guru adalah dalam mendidik, yaitu menempatkan murid sebagai yang paling utama. Sebab apa? Kalau kita memakai, zaman dulu saya belajar itu nggak begini loh, gitu. Ya nanti anak-anak lari. Kita nggak kenal TikTok. Kita kenal TikTok kapan, Bu? Baru kemarin kan? Bapak Ibu jadi YouTuber kapan? Baru kemarin, mungkin seperti itu. Atau yang sudah lama. Tapi anak-anak sekarang cekrek upload. Sudah jadi kebiasaan begitu, nggih. Jadi kita tuntun murid untuk tumbuh, dan tentunya tumbuh sebagai versi terbaik dari diri mereka. Betul Bapak Ibu semua. Sesuatu yang kurang baik kita benamkan, kita hapus, kita samarkan, tapi kita gali. Ketika anak punya potensi bukan disamakan anak harus begini begitu, tetapi diarahkan, dituntun ke arah yang lebih baik. Menjadi potensi anak semakin tergali, anak menjadi merdeka dengan kodratnya sehingga anak mampu hidup merdeka, selamat dan bahagia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat. Sehingga anak tidak terkucilkan. Di lingkungannya ada gedruk ya Bu, cara jalannya aja sudah berirama ya Bu. Itu. Jadi kalau dimatikan dalam nggak boleh, harus
jalan yang sopan, ya enggak, karena memang sudah bawaannya. Tapi anak happy keluar, inspirasinya keluar. Begitu juga nanti anak-anak yang di lingkungan petani, dia tidak malu, dia bangga dengan pertaniannya, dia mengembangkan potensinya, kemampuannya. Jadi betul-betul tergali sehingga apa yang ingin disampaikan atau ingin Bapak Ibu tuntun itu betul-betul maksimal. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyampaikan banyak hal tentang menuntun luar biasa, saya acungi jempol plus, pokoknya luar biasa untuk Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu untuk menulis di chat box. Hal menarik apa yang hari ini, oh ya tadi ada Padlet ya, ada link Bapak Ibu, tolong diklik sebagai akhir dari kegiatan kita. Tadi ada link yang saya bagikan di kolom chat, silahkan diklik, kemudian tulis hal menarik yang kita alami hari ini. Hal menarik yang kita alami hari ini, silahkan untuk ditulis. Kemudian makna pembelajaran bagi kita, bagi Bapak Ibu itu apa? Kemudian Bapak Ibu jangan lupa, Bapak Ibu jangan apatis, wah nanti jadi kepala sekolah, bukan. Tetapi gini, bagaimana jika Bapak Ibu menerapkan nanti kegiatan atau sebagai pembimbing pembelajaran ketika Bapak Ibu menjadi kepala sekolah. Setelah Bapak Ibu menyampaikan banyak hal, menuntut itu seperti ini. Ini Bapak Ibu terapkan untuk dirinya sendiri sebagai pendidik, sebagai guru. Nah, nanti ketika Bapak Ibu menjadi seorang kepala sekolah, apa yang ingin Bapak Ibu lakukan? Oke? Apa yang ingin Bapak Ibu lakukan? Jika linknya kesulitan, Bapak Ibu boleh nulis di kolom chat seperti tadi. Tolong pastikan semua menulis, nggih. Nanti saya copy. Boleh menulis di kolom chat jika link yang saya bagikan tadi ada kendala dan lain sebagainya. Satu, pokoknya yang hari ini kegiatan Vikon kita hari ini apa sih yang paling menarik? Gitu, nggih. Monggo singkat boleh, lebar boleh. Kemudian pembelajaran itu apa? Yang ketiga, bagaimana kalau Bapak Ibu nanti menjadi seorang kepala sekolah, baik yang di SMP atau di SD. Baik, Bapak Ibu, 5 menit saya tunggu, nggih. Hal yang paling menarik, makna pembelajaran, dan bagaimana jika Bapak Ibu menjadi seorang kepala sekolah. Silakan. Mau bertanya Bu, itu linknya itu sudah bisa dibuka, tapi kemudian yang diklik yang mana ya Bu ya? Oke, saya tak ikut buka. Jika Bapak Ibu terhambat, boleh di kolom chat dulu. Oke. Saya juga sedang membuka. Sebentar ya Bapak Ibu. Nanti saya share. Di tempat saya masih putar. Supaya waktunya efektif, monggo boleh di kolom chat dulu, boleh Bapak Ibu. Nanti sudah terekam tulisan Bapak Ibu. Oke. Ini sambil tempat saya juga masih muter, Bu. Monggo, pastikan masing-masing menulis sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Bapak Ibu sekarang sudah punya program, wah nanti saya kalau jadi kepala sekolah berarti saya seperti ini, terkait dengan refleksi kritisnya pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu saya sarankan untuk segera menulis di kolom chat aja dulu nggih, karena saya mau mencontohkan tapi tempat saya masih loading, masih putar.
Oke, yang paling menarik adalah pelajaran dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu boleh silakan nomor 1, 2, 3 dulu baru dipublish, boleh, baru dikirim ya. Hal yang menarik adalah bertukar pikiran dengan teman. Sip. Semakin nambah wawasan ya, Rizka. Kemudian lagi berkolaborasi. Viva berkolaborasi tentang makna menuntun. Jadi Bapak Ibu sudah membaca, tapi dengan kolaborasi dengan teman saling menyampaikan banyak hal yang didapat dari Bapak Ibu semua ya. Memperkaya pengetahuan, jadi mengerti arti pembelajaran, proses, jadi proses bagaimana membersamai anak agar kemudian menjadi kepala sekolah akan menjadi kepala sekolah yang peduli terhadap kemudian menggali potensi bumi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sambil dilanjut untuk di kolom komentarnya sudah hampir semua. Inilah hal yang menarik. Baik Bapak Ibu, sambil menulis, sambil saya sampaikan bahwa saya ingin mengutip dari Arthur Wesley bahwa seluruh tujuan pendidikan adalah mengubah cermin menjadi jendela. Dan orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi mari kita jadi orang yang bijak bahwa kita tetap belajar, tetap mencari ilmu, bagaimana kegiatan kita, aktivitas, mengawali aktivitas hari ini dan selanjutnya mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Baik, Bapak Ibu, aktivitas selanjutnya kita ada ruang kolaborasi, nggih, sambil nulis silakan nggih. Ruang kolaborasi Rukol 1, Rukol 2, nanti akan saya sematkan linknya sambil menunggu nggih. Kemudian jangan lupa sebagai guru penggerak kita harus selalu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian aktivitas eksplorasi konsep ini dan terima kasih. Semoga pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat, yang luar biasa. Aktivitas hari ini sangat berkesan di aktivitas Rukol ruang virtual pertama ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap semangat, tetap bahagia untuk melaksanakan aktivitas ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup silakan sambil menulis, tolong buka semua nggih. Saya ingin mengambil foto Bapak Ibu semua, atau ada teman yang ingin membantu foto boleh mengambil foto Bapak Ibu semua, sehingga nanti kita punya dokumentasi. Sebentar, coba saya buka. Monggo, buka kamera sebentar ya Bapak Ibu untuk. Oke. Iya. Mohon maaf tempat saya. Iya. Iya. Buka semua. Ada yang belum tampak. Atau Bapak Ibu yang ingin membantu ngambilkan foto boleh. Sebab kalau ada chat
ke saya itu nutup gitu ya. Monggo, coba Bapak Ibu boleh. Punya saya kok loadingnya lama. Ya, Bapak Ibu ada yang bisa membantu ngambilkan foto? Silahkan. Iya, coba lagi. Oke, saya pakai kamera boleh. PHP. Ya, buka semua ya Bapak Ibu. Kita semangat ya di hari pertama virtual ini. Bagaimana monggo? Ada pengarah gaya? Ada pengarah gaya? Tetap senyum semuanya. Jangan ada yang sedih. Jangan ada yang menyimpan sesuatu. Kita awali hari ini dengan hal-hal yang luar biasa, yang bagus. Oke, saya coba buka semua. Ini belum tampak semua di layar saya. Bapak Ibu ada yang muncul semua layarnya? Oke, ini sedang loading. Nah, oke. Oke, Bapak Ibu. Oke, ini Pak Andi belum tampak wajah. Oke, kita senyum semuanya. Salam bahagia, sehat, tetap bahagia. Mudah-mudahan di awal ini menjadi awal yang baik untuk kita selalu berkolaborasi, berbagi ilmu bersama, sampai nanti Bapak Ibu hilang huruf C-nya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Siap? Iya. Amin. Kita berangkat bersama, belajar bersama, sukses bersama. Oke? Bapak Ibu siap? Oke. Mudah-mudahan pertemuan pertama ini membawa kesan dan semangat bagi Bapak Ibu semua, tetap kolaborasi, tetap bersama-sama untuk pembelajaran kita. Dan maaf, di pembelajaran kita ini khusus ini ada khusus bagaimana Bapak Ibu nanti menjadi seorang KS. Maka wajah-wajah Bapak Ibu semua harus menunjukkan bahwa wajah seorang pemimpin pembelajaran yang mana di situ nanti ada sebagai manajernya, ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ir, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin waktu agak sedikit menambah karena tadi di diskusinya itu asik sekali Pak Bu. Sehingga mungkin sedikit lupa kita menjadi waktu nambah sedikit. Ikhlas nggih Bapak Ibu? Baik. Kelas. Satu lagi foto yang membuat kita bahagia lah hari ini. Monggo satu, hilangkan semua jaim-jaimnya Bapak Ibu ya, satu. Nah, karena saya sambil moto, maka saya pakai satu. Bukan berarti harus ada yang memenuhi. Pak Andi, tolong dong sekali ini aja. Pak Andi sampai banget ya Pak Andi ya. Ngayal banget nih. Terima kasih. Oke, mic-nya semua dibuka. Mic-nya semua dibuka. Tergerak, bergerak, menggerakkan. 1, 2, 3. Mic-nya dibuka. Tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan bahagia selalu. Dari saya mohon maaf banyak hal yang kurang maksimal, mohon maaf. Kita jumpa lagi di ruang kolaborasi sesi 1, sesi 2 nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat. Mari kita akhiri dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu sesi selesai, kita lanjut berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Bapak Ibu boleh live dari ruang ini. Sehat selalu. Selamat istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama monggo. Oke. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Oke.
kasih. Saya tutup room ini. Assalamualaikum.